Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hanafi, nomor absen 28 dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nah, dari rumus dasar turunan fungsi trigonometri itu sendiri adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk f dalam kurung x plus h tutup kurung dikurangi fx per h. Nah, di sini saya akan mencoba mencari nilai turunan fungsi fx sama dengan sin x dengan cara satu yang sudah ada di LKS halaman 43. Selanjutnya cara atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri itu sendiri, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x plus h tutup kurung dikurangi fx per h. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan mengganti f dengan nilai sin, karena di sini adalah fx sama dengan sin x, berarti f sama dengan sin. Sudah saya tuliskan jadi limit h mendekati 0 sin dalam kurung x plus h dikurangi sin x per h. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa mengubah sin x plus h ini dengan rumus identitas trigonometri atau rumus trigonometri, yaitu sin a plus b sama dengan sin a dikali cos b ditambah cos a dikali sin b. Nah, dengan rumus ini kita masukkan ke fungsi dari limit menjadi limit h mendekati 0 sin x dikali cos h ditambah cos x dikali sin h dikurangi sin x per h. Di sini karena variabelnya x dan h, berarti kita juga menggunakan x dan h pada rumus identitas trigonometri. Langkah selanjutnya adalah kita bisa memindahkan nilai negatif sin x ini ke tengah dari fungsi limit untuk memudahkan kita dalam menggunakan rumus identitas trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan menjadi limit h mendekati 0 untuk sin x dikali cos h dikurangi sin x ditambah cos x dikali sin h per h. Jadi nilai negatif sin x ini menjadi atau kita pindahkan ke tengah. Nah, lalu selanjutnya adalah dengan memisahkan sin x ini dari sin x kali cos x dikurangi sin x. Jadi sin x nya ini kita pisahkan atau kita sendirikan menjadi limit h mendekati 0 untuk sin x dalam kurung cos h, karena sin x nya kita pisah berarti hanya tersisa cos h, dikurangi 1 negatif 1 ini untuk nilai negatif sin x ya. Jadi nilai sin x cos h dikurangi sin x sama dengan nilai sin x dalam kurung cos h dikurangi 1, jadi sama aja. Nah, untuk cos x dikali sin x ini kita tulis ulang ditambah dibagi h. Nah, langkah selanjutnya adalah kita dapat memisahkan menjadi dua dari fungsi limit ini, karena di sini penyebutnya sama dan di atas ini adalah penjumlahan, maka dapat kita pisahkan menjadi limit h mendekati 0 untuk sin x dalam kurung cos h dikurangi 1 per h ditambah dengan limit h mendekati 0 untuk cos x dikali sin x per h ya. Lalu yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita bisa mengganti atau mengubah nilai dari cos h dikurangi 1 ini dengan rumus identitas trigonometri, yaitu cos 2x sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat x. Karena pada fungsi ini kita hanya menggunakan
cos H, bukan cos 2H. Berarti di fungsi trigonometri ini juga kita juga bisa menyamakan dengan cara membagi dua fungsi ini atau rumus ini. Jadi cos 2x menjadi cos x karena dibagi dua, terus satunya pindah ruas dari positif menjadi negatif, sama dengan negatif 2-nya tetap, sin kuadratnya tetap. Di sini x menjadi setengah x karena x-nya dibagi dua. Nah, lalu rumus ini tadi kita masukkan ke fungsi dari limit. Selanjutnya bisa kita tuliskan menjadi limit H mendekati 0 sin x dalam kurung negatif 2 sin kuadrat setengah H. Karena di sini variabelnya adalah H, maka di sini kita ganti H per H ditambah limit H mendekati 0 cos x dikali sin H per H. Nah, setelah itu kita dapat melihat variabel dari limit itu sendiri, yaitu variabelnya limit ini menggunakan variabel H. Sedangkan pada fungsi ini terdapat dua variabel, yaitu sin x, x dan H. Nah, maka dari itu kita bisa memisahkan variabel x ini untuk keluar dari fungsi limit H mendekati 0, karena ini bukan variabel yang sama. Di sini sudah saya tuliskan menjadi sin x, jadi kita pisahkan dari fungsi limitnya dikali limit H negatif 2 sin kuadrat karena sama setengah H dikali H. Nah, di sini penyebutnya naik ke atas dari pembagian menjadi perkalian. Selanjutnya adalah di sini kita tulis lagi limit H mendekati 0 sin setengah H per H ditambah cos x. Di sini karena dia variabel x berarti bisa kita pisah dari fungsi limitnya, limit H mendekati 0 untuk sin H per H. Nah, setelah menjadi fungsi seperti ini, kita bisa menyederhanakan untuk mempermudah kita dalam menghitung nilainya nanti dengan cara mencoret variabel atau nilai yang sama, yaitu di sini ada H dicoret dengan H, di sini juga ada H dicoret dengan H. Ya, setelah itu kita bisa masukkan nilai limitnya, yaitu H mendekati 0. Di sini sudah saya tuliskan sin x-nya tetap dikali negatif 2 tetap, sin kuadratnya tetap, setengahnya tetap. Nah, karena di sini ada H, maka H ini kita ganti menjadi 0, berarti dikali 0, di sini juga dikali 0. Setelah itu kita kalikan juga dengan sin setengah H per H, karena di sini sudah dicoret, maka nilainya hanya setengah karena sin setengah, ditambah dengan cos x-nya tetap karena bukan variabel H, dikali dengan limit H mendekati 0 untuk sin H per H. Karena H di sini sudah dicoret, maka nilai dari limit ini hanya 1 karena di sini hanya sin 1. Setelah itu kita tuliskan hasil dari pengoperasian fungsi ini menjadi sin x dikali 0 karena di sini hasilnya 0 dikali setengah, di sini maaf nolnya yang di sini ya. Nah, setengahnya tetap karena ini ya sama saja, hanya ditulis ulang, ditambah cos x, di sini cos x. Nah, 1 ini untuk limit yang ini hasilnya 1. Nah, setelah itu kita operasikan. Di sini ada sin x dikali 0 dikali setengah, hasilnya pasti 0, ditambah cos x dikali 1, hasilnya cos x. Maka dari itu cos x ditambah 0 sama dengan cos x. Jadi turunan fungsi
fx sama dengan sin x adalah cos x. Nah, dengan rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri ini, kita bisa menemukan turunan-turunan dari berbagai fungsi trigonometri. Yang di sini saya sudah menuliskan rumus dasar turunan pertama fungsi trigonometri ada 6, yaitu ini. Yang pertama ada fx sama dengan sin x menjadi atau turunannya atau f aksennya adalah cos x. Nah, yang kedua ada fx sama dengan cos x, ini turunannya adalah negatif sin x. Yang ketiga ada fx sama dengan tan x, ini turunannya adalah secant kuadrat x. Lalu yang keempat ada fx sama dengan kotan x, yaitu turunannya adalah negatif cosecant kuadrat x. Yang kelima ada fx sama dengan secant x, maka turunannya adalah secant x dikali tan x. Lalu yang terakhir ada fx sama dengan cosecant x, nah, turunannya adalah negatif cosecant x dikali kotan x. Ya, jadi keenam turunan pertama ini sudah menjadi patokan atau dasar dari perhitungan turunan fungsi trigonometri. Jadi ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam bentuk soal yang akan kita temui nanti. Di sini saya memberikan contoh soal dan pembahasan. Soalnya mudah saja, yaitu diketahui fx sama dengan tan x jika f aksen, ini f aksen atau turunannya, jika f aksen turunan pertama f, ya, tentukan nilai f aksen atau turunannya dengan nilai x kita ganti menjadi 3/4 pi. Nah, jawabannya adalah atau pembahasannya, yang pertama kita tuliskan dulu fx sama dengan tan x, berarti ini adalah fungsi pertama trigonometrinya. Nah, untuk turunannya sendiri bisa kita lihat, berarti dari fx sama dengan tan x, turunannya adalah secant kuadrat x. Nah, di sini kita tuliskan f aksen x sama dengan turunan, di sini adalah secant kuadrat x. Nah, nilai x kita ganti dengan 3/4 pi. Di sini bisa kita tuliskan jadi secant kuadrat dikali secant kuadrat 3/4 pi. Nah, setelah itu kita cari nilai dari secant 3/4 pi. Pi itu sendiri adalah 360. Berarti 360 bisa kita bagi 4 terlebih dahulu menjadi 90. Nah, 90 kita kalikan 3 menjadi 270 derajat. Nah, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari secant 270 derajat. Setelah itu baru kita kuadratkan hasilnya. Di sini sudah kita temukan secant dari 270 derajat adalah negatif akar 2. Nah, negatif akar 2 ini kita kuadratkan karena di sini ada kuadratnya, maka di sini juga harus kita kuadratkan. Nah, setelah kita kuadratkan berarti ini adalah ini harus kita kuadratkan terlebih dahulu menjadi, di sini kita tulis 2 kali negatif akar 2 dikali negatif akar 2. Negatif kali negatif sama dengan positif, akar dikali akar dengan bilangan yang sama, berarti akarnya hilang. Bisa kita coret akarnya menjadi 2. Maka hasil dari f aksen 3/4 pi dari tan x sama dengan 2.